Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan anak-anak di rumah. Kaifa halukum? Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pandemi corona ini segera berakhir dan kita dapat kembali belajar di sekolah dengan riang gembira. Baik, hari ini kita akan mempelajari bersama di tema 2 IPA tentang alat pernapasan pada hewan. Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita sama-sama memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan alat tulisnya, buku paketnya, dan kita belajar dengan sungguh-sungguh. Sistem pernapasan hewan. Ada beberapa hewan yang akan kita pelajari sistem pernapasannya. Ada amfibi, ikan, burung, serangga, cacing tanah, dan reptil. Akan kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernapasan katak berupa insang, paru-paru, dan kulit. Nah, katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ketika menjadi buludru, katak menggunakan insang sebagai alat pernapasannya. Ketika menjadi katak dewasa, maka alat pernapasannya berubah menjadi paru-paru dan kulit. Dan kulit katak yang selalu basah memudahkan untuk menyerap oksigen dari udara. Jadi, kesimpulannya, katak yang sudah dewasa menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasannya. Hewan selanjutnya adalah ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernapasan ikan terdiri dari 2 tahapan, yaitu tahapan inspirasi dan tahapan ekspirasi. Tahapan inspirasi adalah mulut ikan membuka dan tutup insang menutup, sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Ekspirasi adalah mulut menutup dan tutup insang terbuka, sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Hewan selanjutnya adalah burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan kantong udara, atau yang biasa kita kenal dengan pundi-pundi udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya bernapas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara atau pundi-pundi udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang sudah disimpan di kantong udaranya. Jadi, saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara ke paru-paru. Nah, beginilah gambar alat pernapasan pada burung. Dari lubang hidung, trakea, kantong udara, dan paru-paru. Selanjutnya, serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Nah, trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut dengan trakeol. Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Bisa dilihat proses pernapasannya dari inspirasi, pertukaran gas, dan ekspirasinya. Dan yang selanjutnya adalah hewan reptil. Hewan reptil seperti ular, kadal, cicak, dan buaya bernapas menggunakan paru-paru. Pada reptilia, umumnya udara keluar melalui lubang hidung, lalu menuju trakea, menuju bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Paru-paru reptilia berukuran lebih besar dan berjumlah sepasang.
Hewan terakhir adalah cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki organ pernapasan khusus. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tipis, basah, dan berlendir untuk memudahkan menyerap oksigen. Oksigen diserap melalui permukaan kulitnya, kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah kita dengarkan bersama penjelasan tentang sistem pernapasan pada hewan. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala macam makhluknya dengan segala macam kebutuhan yang disediakannya. Semoga menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.